Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari demi hari berlalu dalam kehidupan seorang hamba. Pekan demi pekan menghabiskan umur seorang hamba. Bulan demi bulan senantiasa bergulir, menjadikan kisah-kisah seorang hamba dalam kehidupannya tercatat, yang dicatat oleh malaikat Allah Raqibun Atid, yang senantiasa terawasi dan diawasi akan apa yang telah ia perbuat ketika di masa hidupnya. Tahun demi tahun yang menjadi pelajaran dalam kehidupan tahun demi tahun. Apakah kita di tahun ini lebih baik, lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla, atau hal yang sebaliknya? Ataukah tahun ini kita lebih jauh, lebih dibenci, lebih senantiasa lupa kepada Allah Azza wa Jalla dibandingkan tahun kemarin? Maka kebahagiaan bagi siapa yang mendapati dirinya di tahun ini keimanannya lebih terasa, kedekatannya kepada Allah lebih dekat, kesyukurannya semakin meningkat, kesabarannya semakin kokoh dalam ketaatan kepada Allah dibandingkan dari ketakwaannya, keimanannya, kesyukurannya, kesabarannya dari tahun yang kemarin. Maka tahulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Maka sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang memperhatikan harinya akan ada hari yang dimana hari tersebut tidak ada lagi hari setelahnya, yaitu orang-orang yang mempersiapkan hari yang sesungguhnya, yaitu hari akhiratnya. Kemudian di pertemuan kali ini tidak ada yang paling pantas untuk kita ingatkan kepada diri kami dan kepada seluruh kaum muslimin, agar hendaknya di hari ini hal yang paling pertama dan yang utama dilakukan seorang hamba adalah hendaknya lisannya memuji Allah Azza wa Jalla dengan kalimat alhamdulillah, karena dia berada dalam keadaan Islam di tengah banyaknya manusia masih berada di atas kekafiran. Hendaknya lisannya mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena dia diberikan hidayah di tengah banyak manusia yang masih di atas kesesatan, tidak mengerti apa itu salat, apa itu puasa, apa itu haji, apa itu zikir la ilaha illallah. Maka hendaknya senantiasa seorang hamba memuji, mengagungkan dan membesarkan Allah, bukan hanya pada lisannya, tapi dibenarkan oleh hatinya yang dalam, bahwa tidak ada kenikmatan yang ia rasakan, kenikmatan iman, kenikmatan diberikan hidup di tengah banyaknya orang mati,
kenikmatan diberikan dia senantiasa berzikir kepada Allah, di tengah banyaknya manusia yang melupakan Allah, jauh dari Allah, maka hendaknya itu mencakan di dalam hatinya bahwa kenikmatan itu karena Allah merahmatinya, bahwa kenikmatan itu tidak bisa dibeli dengan harta benda, kenikmatan tersebut tidak bisa dibeli dengan pangkat dan jabatan, kenikmatan tersebut semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya. Maka sekali lagi kita ingatkan kepada kaum muslimin agar hendaknya lisannya senantiasa memuji dan mengagungkan Allah dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah pada zat, pada nama, pada sifat dan ketentuannya yang telah menetapkan kita di atas keimanan di tengah banyaknya kekafiran, di atas hidayah di tengah banyaknya orang-orang yang tersesatkan, di atas ketaatan di tengah banyaknya orang-orang yang bergeliman dengan kemaksiatan, di atas senantiasa kita mengingat Allah, di atas banyaknya manusia yang melupakan Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan kali ini kita juga kembali mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa bulan demi bulan menghabiskan kita, hari demi hari senantiasa berjalan dalam kehidupan kita. Bukan menjadi pertanyaan di hari kiamat di mana kita menghabiskan umur kita, entah di kota ataupun di kampung. Bukan menjadi pertanyaan dengan siapa kita menghabiskan umur kita, dengan istri-istri yang cantik atau yang jelek, dengan anak-anak yang bisa dibanggakan atau tidak bisa dibanggakan. Bukan menjadi pertanyaan di hadapan Allah tentang jabatan yang kita jabati, entahkah kita berpangkat mayor, berpangkat apapun. Tapi yang menjadi pertanyaan, di atas apa kita dalam hal seluruhnya itu. Apakah kita menjadikan hal tersebut di atas ketaatan kepada Allah atau tidak? Kalau hal tersebut, harta kita, anak-anak kita, jabatan kita lakukan sebagai yang mendekatkan kita kepada Allah, maka itu adalah kenikmatan. Maka dari itu di antara ucapan yang indah dari para ulama kita mengatakan, kullu ni'matin ma yuqarribuka ila Allah fahiyal balaya. Seluruh kenikmatan yang kalian rasakan, apa yang kenikmatan tersebut tidak mendekatkan kalian kepada Allah pemberi nikmat, fahiyal balaya, maka itu hakikatnya adalah azab, hakikatnya adalah bala, karena dia akan menjadi bumerang kita di hari kiamat. Di pertemuan kali ini juga kita mengingatkan bahwa kita telah memasuki tahun baru Islam. Tahun baru Islam tidak seperti tahun baru orang-orang kafir, yang mereka kalau tahun baru menghabiskan hartanya dengan memainkan petasan, menghabiskan hartanya dengan bermain kembang api. Coba lihat kita tahun baru selain daripada Islam. Tahun baru selain daripada Islam, apa yang terjadi? Harta dipoya-poyakan, padahal banyak orang yang miskin yang membutuhkan makanan. Ketika terjadi peletusan hal tersebut, apa yang terjadi? Banyak di kalangan kaum muslimin akhirnya terjadi kecelakaan. Entah petasannya meletus pada tangannya yang mengakibatkan kerugian pada badannya, ataukah dia mencelakakan orang lain yang mengakibatkan dia membahayakan orang lain. Padahal Islam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh seseorang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Coba lihat ketika tahun baru orang kafir, apa yang terjadi? Meminum khamar, mabuk-mabukan. Apa yang terjadi? Akhirnya ketika mabuk terjadi berantem, terjadi perkelahian, terjadi pembunuhan, terjadi bakar-bakar rumah, terjadi persinahan. Tapi di tahun baru Islam kita tidak diajarkan hal yang seperti itu. Karena di dalam Islam, makna Islam al-istislam, seseorang menyerahkan dirinya, itulah Islam. Jadi Islam yang sebenarnya adalah ketika seseorang menyerahkan dirinya, seluruhnya dia serahkan.
hartanya, jiwanya, waktunya, tenaganya. Itulah yang senantiasa kita baca di dalam salat kita. Ketika kita mengatakan Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin." Orang Islam yang ketika dia diperintahkan oleh Allah katakan bahwa seluruh salatku, seluruh ibadahku, seluruh dalam lika-liku kehidupan adalah ibadah. Wa nusuki wa mayahya, seluruh kehidupanku, wa mamati, dan bahkan kematianku, lillahi rabbil alamin. Dia persembahkan untuk Allah. Harta jabatan dia persembahkan untuk Allah, untuk menolong agama Allah. Coba kita melihat gedung masjid kita ini. Kita tidak akan bisa merasakan tehel yang enak, kipas yang menyejukkan badan kita, kalau bukan orang yang sadar akan hari kebangkitan. Kalau bukan orang yang sadar bahwa hakikat hartanya adalah apa yang dia belanjakan di jalan Allah. Lalu ini kontribusi orang, mana kontribusi kita? Harta mana? Sudah sejauh mana yang kita titipkan harta kita di jalan Allah? Maka dari itu, dari amalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika diperintahkan untuk berinfak, dia menginfakkan seluruh hartanya. Ketika datang Umar, hanya menginfakkan separuh hartanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma abaqaita ya Abu Bakr?" Apa yang engkau tinggalkan ya Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, "Allah wa Rasul." Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Betapa yakinnya dia bahwa harta yang sesungguhnya adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Harta yang sesungguhnya adalah apa yang kita simpan di bank-bank yang ada di atas langit, yang terjaga, yang tidak pernah ada yang mencurinya. Di pertemuan kali ini kita ingatkan juga bahwa hari ini kita telah berada di tanggal 6 Muharram, yaitu dari bulan baru kaum muslimin. Jadi kita menghitung tanggal dari hal tersebut, dari bulan Muharram. Di antara amalan yang disyariatkan di bulan Muharram adalah seseorang berpuasa khususnya pada tanggal 10 Muharram. Puasa tersebut, hari tersebut itu di antara hari besar orang-orang Yahudi. Maka dari itu pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika datang di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi pada berpuasa. Maka Nabi bertanya, tanyakan kepada mereka, wahai sahabatku, tanyakan kepada mereka kenapa mereka berpuasa. Maka sahabat ini bertanya, kenapa kamu berpuasa? Maka datang lagi sahabat ini menjawab dengan orang yang dia lawan bicara. Dia mengatakan, hari ini adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kami merasa bersyukur karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menyelamatkan kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka kami berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah. Maka sahabat ini kembali kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka berpuasa karena hari ini adalah hari kebesaran mereka, hari diselamatkannya Bani Israel, hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana aulabi. Dalam riwayat lain, ana ahadku minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lebih berhak bersyukur daripada orang Yahudi itu. Saya lebih pantas untuk bersyukur daripada bersyukurnya orang Yahudi itu. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul itu bersaudara, cuma lain mama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'asu, maka saya berpuasa, falyasu, maka hendaknya kalian berpuasa. Maka dari itu, di antara anjuran yang dianjurkan pada bulan ini adalah hendaknya kita berpuasa di bulan tersebut, khususnya di tanggal 10. Tanggal 10 ini bertepatan di hari Selasa. Maka dari itu kami mengajak diri kami pribadi dan mengajak kepada seluruh kaum muslimin bahwasanya hendaknya kita berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Dan boleh juga karena ada riwayat lain, walaupun riwayatnya ada yang menganggap lemah tapi ada yang menganggap hasan, seseorang kalau ingin menyelisihi dari kebiasaan orang Yahudi, dia menambahkan puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya.
yaitu yang dikenal dengan puasa Tasu'ah, puasa pada tanggal 9 di bulan Muharram. Dan ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa satu hari di hari Asyura pada bulan Muharram tanggal 10, ahtasibu ilallahi ayyukaffiru sanatil madiyah. Yang kata Nabi, saya berharap kepada Allah agar seseorang yang berpuasa satu hari saja pada bulan Muharram itu diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Ini di antara keutamaan umat Islam, yang mereka beramal sedikit tapi diberikan ganjaran yang banyak. Mereka adalah umat yang terakhir, tapi mereka yang paling dahulu masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan di antara keutamaan dari kaum muslimin yang Allah berikan kepada mereka, karena di sini menunjukkan kebenaran agama Islam, yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka, ya, Nabi menceritakan tentang kisah Musa, padahal Nabi tidak pernah ketemu dengan Nabi Musa. Ini diantara kebenaran yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa'usini wa iyyakum bi taqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, kami kembali meringkaskan yang mungkin ada di antara saudara kaum muslimin kita yang terlambat. Akan tetapi supaya kita tidak kehilangan faedah, tidak kehilangan kebaikan-kebaikan ajaran Islam, maka perlu untuk kita ringkaskan pada khutbah yang kedua ini. Yang pertama, hendaknya kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah, karena dengan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum, pasti dan pasti saya akan tambah. Siapa yang bersyukur terhadap nikmat umur dengan dia memanfaatkan umurnya di atas ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menjadikan umurnya berberkah. Coba lihat Imam Syafi'i, coba lihat Imam Nawawi. Dia hidup hanya puluhan tahun, tidak sampai ratusan tahun, tapi umurnya, kehidupannya itu dibayangkan, diingat oleh kaum muslimin, oleh kaum manusia hingga hari ini, yang sudah lebih dari 1000 tahun. Kemudian yang kedua yang untuk kita ingatkan, bahwa hendaknya kita senantiasa syukur kita bukan hanya lisan, bukan hanya ucapan alhamdulillah, tapi hendaknya dibenarkan oleh hati dan dibenarkan pula oleh anggota badan kita. Maka dari itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, syukur itu memiliki 3, yaitu seseorang bersyukur pada lisannya dengan mengucapkan alhamdulillah, dibenarkan oleh hatinya yakin bahwa tidak ada nikmat kecuali datangnya dari Allah, dan dibenarkan pula oleh anggota badannya dengan dia ruku dan sujud kepada Allah. Kemudian yang ketiga yang untuk kita mengambil faedah dari khutbah yang singkat ini, bahwasanya pelajaran yang kita miliki, bahwasanya umat yang terdahulu sama yang sekarang, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran mereka satu, yaitu bagaimana menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, berpuasa kepada Allah, salat kepada Allah. Tapi ada di antara manusia-manusia yang mengambil, yang menjual agama Allah, sehingga mereka mengubah apa yang Allah turunkan, khususnya dari agama Yahudi maupun Nasrani. Mereka yashtaruna bihi thamanan qalila,
Mereka menjual agama Allah dengan harga yang murah dengan dunia. Akhirnya digotak-gatik ke sana ke sini, di kitab ini dipindahkan ke kitab ini dan ini, yang halal diharamkan, yang haram dihalal. Ya, yang hidayah dijadikan menjadi kesesatan, yang kesesatan dijadikan menjadi hidayah. Karena apa? Karena dunia yang telah hijau di hadapan dan di hati mereka. Kemudian yang keempat yang bisa kita mengambil pelajaran, bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran yang memberikan keselamatan. Keselamatan pada agama seseorang, akal seseorang, harta seseorang, jiwa seseorang, maupun keluarga seseorang. Tidak ada dalam agama kalau ada keburukan yang ditimpakan padanya. Itu pasti dari tanda-tanda bukan dari ajaran agama Islam. Karena ajaran agama Islam tidak mendatangkan kecuali keselamatan, tidak mendatangkan kecuali kebaikan, tidak mendatangkan kecuali rahmat baik pada dirinya maupun kepada orang lain. Yang kelima yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasanya di bulan ini, bulan Muharram, kita disunnahkan walaupun puasa dulu ini sebelum turun Ramadan itu diwajibkan, tapi setelah ada Ramadan maka puasa pada tanggal 10 Asyura itu menjadi sunnah hukumnya, dan siapa yang berpuasa dengan puasa sunnah satu hari saja pada bulan Muharram khususnya di tanggal 10, maka pahalanya, kebaikannya bisa menjadi sebab puasanya itu menjadi penggugur dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Kemudian juga kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa, bahwasanya Allah tenggelamkan Fir'aun disebabkan melampaui batas, dan Allah selamatkan Bani Israel. Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salam itu disebabkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kalau sekarang hari ini kaum muslimin lemah ekonominya, kaum muslimin lemah pendidikannya, kaum muslimin lemah dalam segala hal, kaum muslimin berutang ke sana sini, masalah di sana sini, itu karena kaum muslimin kurang ketakwaannya kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Tidak akan ada masalah yang besar bagi kaum muslimin yang betul-betul di atas keislaman, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangkanya. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa tanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala jalla wa ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wardu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم من أراد بنا سوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم اجعل نحرك في كيده فاشغله بنفسه واجعل كيده في نهره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز الجبار المتكبر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له